Jadi ada seorang sahabat begitu. Dari beliau inilah kisah ini kemudian muncul. Ada orang ya yang kemudian di PHK 2 minggu sebelum istrinya melahirkan. Tidak mengeluh, tidak kemudian menggerutu, tidak berkeluh kesah. Dia cuma bilang, makasih ya Allah istri saya sudah mau melahirkan. Uang juga dapat dari kantor walaupun nggak banyak, mudah-mudahan cukup. Hitungan di atas kertas di bidan itu cuma 400.000 atau 600.000 saat itu. Dibawalah ke bidan. Ternyata sampai bidan ada masalah. Sehingga harus dirujuk oleh si ibu ini oleh si bidan ke RSCM. Berangkatlah ke RSCM. Masya Allah, sampai di sana ternyata ketemu jegeran yang kedua. Si suami ini kemudian mendapatkan satu kenyataan yang harus dia terima dari mulut para medis. Sampai di sana, si ibu dan si bapak kemudian diberitahu, Pak, setelah kami adakan pemeriksaan, sepertinya anak bapak punya masalah. Apa masalahnya dong? Anak bapak ini insya Allah tetap akan lahir, ya, bisa normal, bisa sesar, ya. Tapi kayaknya lebih baik sesar begitu. Dan anak ini ada bocor jantung bawaan. Masya Allah. Orang tua ya kalau udah dengar begitu tuh udah kayak mau kiamat dah rasanya. Dan dokter masih nambahin satu kalimat kecil lagi. Dan anak ini sudah langsung terkena kanker otak. Allahu Akbar. Bayangkan. Pada episode yang seperti itu ya, apa yang terjadi bila mana saudara adalah ayahnya, bila mana saudara adalah ibunya. Disinilah kemudian diperlukan kuwatul iman. Diperlukan kemudian tiket kepercayaan, belief yang tinggi kepada Allah SWT. Ada rahasia apa di balik semua ini? Allah Karim, ibu dan suaminya ini memilih lebih mensyukuri nikmat Allah bahwa sudah pernah menjadi ibu, sudah pernah hamil, dan sebentar lagi bisa melihat jabang bayi. Gak apa-apa deh, yang penting dia bilang bisa ngelihat anaknya lahir. Sehingga bisa ngelihat wajah anak yang dirindukan selama ini. Hebat, hebat. Lebih mau bersyukur daripada kemudian mengeluh. Dia memilih bersyukur gitu. Ya Allah, iya ya kalau saya nggak di PHK saya nggak bisa nemenin istri. Subhanallah. Dokter kemudian bilang, andai pun anak ini lahir, maka umur anak ini paling lama 18 hari. Ya wajar kemudian dokter mengatakan itu kan itu berdasarkan ilmunya toh. Tapi si ibu ini, si bapak ini, dia rupanya punya kuwatul iman. Dia punya keyakinan yang tinggi kepada Allah SWT. Kalau anaknya ini bisa sembuh atas izin Allah. Kalau kemudian anak ini bisa hidup atas izin Allah. Kalau anak ini bisa kemudian melewati masa kritisnya atas izin Allah. Biarlah dia lahir dalam keadaan kanker otak. Tapi biarlah Allah juga yang mengangkat kankernya. Biarlah Allah yang membuat dia lahir dalam keadaan jantungnya bocor. Tapi biar Allah pula yang kemudian membuat jantungnya rapat kembali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya Allah yang bisa seperti itu. Dan kita wajib mempunyai iman yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan si ibu si bapak yang kemudian sujud. Dia berdoa sepanjang pagi, siang, petang dan malam. Terus dia berdoa pada Allah SWT. Hingga kemudian 18 hari itu lewat. Dan anaknya masih tetap hidup. Di 3 hari pertama lahir dengan berat badan 2,4 saya diceritakan begitu. Lalu kemudian menyusut. Dalam waktu 3 hari saja berat badannya sudah tinggal 1,8. La ilaha illallah. Tapi itulah kuwatul iman. Kita perlu ini. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Ayah dan ibu ini kemudian berdoa pada Allah pagi, siang, petang dan malam. Lalu berdoa terus. Sampai kemudian anaknya lama-lama naik lagi berat badannya. Naik ya. Dari 2,4 turun kan tuh. 3 hari jadi 1,8. Tapi kemudian naik lagi. Ya memang Allah yang punya segala kekuatan. Segala kekuasaan. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan
yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Allahu akbar. Sungguh Allah akan memberikan rezeki yang baik kepada dia. Ahsanallahu lahu rizqa. Bahkan Allah akan memperbaiki rezeki yang Allah berikan buat dia. Lihat nanti apa yang terjadi. Anak ini setelah umur 3 hari itu lama-lama naik lagi berat badannya terus. Akhirnya 26 hari. Lalu kemudian dokter bilang, Pak, silakan anak Bapak sudah bisa dibawa pulang. Silakan urus administrasinya. Sore ini atau besok Bapak silakan kembali ke rumah. Selamat ya Pak. Ini adalah jeger yang ketiga. Jeger yang pertama adalah ketika dia di PHK. Jeger yang kedua ketika mendapat berita bahwa anaknya ini punya persoalan, punya masalah, harus dirujuk. Ternyata setelah dirujuk pun dapat berita yang lebih mencengangkan lagi. Akan lahir ke muka bumi dengan bocor jantung bawaan dan kanker otak. Jeger yang berikutnya adalah ketika mendengar ya dari si dokter, silakan urus administrasinya. Sore ini atau besok saudara bisa pulang bawa anak saudara. Ya Allah, dia ini orang susah, orang miskin. Dia lupa satu hal. Dia lupa mengurus surat Surat apa sih? Ini kan orang miskin kacau ya di Indonesia ini. Orang miskin itu suruh ngaku miskin. Jadi ada surat gitu yang menyatakan bahwa dia tuh miskin. Ini kan penghinaan sebenarnya buat negeri kita. Wah, gimana coba orang miskin suruh ngaku miskin. Ada surat, alhamdulillah saya miskin, tolong bantu saya begitu. Nah dia lupa nih bikin surat ini. Nah saat itulah di hari ke-26 itu, hari ke-27 dia datang ke sahabat saya Romi namanya. Dia cerita begini dan begitu. Si Romi bilang, waduh aneh duit gak punya nih. Coba deh, coba cari dulu dah. Romi kemudian nyari, dapatlah kemudian 2 juta. Dapatlah pemirsa, duit 2 juta rupiah. 2 juta ini kemudian diberikan kepada si bapak ini. Nah, si sahabat ini dikasih pinjam tuh sama Romi teman saya 2 juta. Nih, bedanya lagi dengan kita adalah apa? Dari mulai Ciledug ya, dan tempat saya di Ciledug tuh. Dari mulai Ciledug sampai ke Cipto Mangunkusumo tuh. Itu jalan kaki pemirsa. Mungkin buat pemirsa yang di luar ya, bingung. Di mana tuh? Pokoknya kira-kira kalau naik motor aja capek, bagaimana ke jalan kaki? Ini dia dari pagi jalan kaki tuh bawa duit 2 juta. Ini 2 juta ini bukan 2 juta bulat yang 50 sama 100-an. Bukan. Ini 2 juta yang recehan. Di sepanjang jalan dia jalan kaki, dia bagiin kanan, bagi kiri, bagi kanan, bagi kiri. Itu duit yang 2 juta pemirsa dihabisin sama dia. Dihabisin, dia bilang gak mungkin cukup ini duit. Nah orang ini bersedekah. Cang. Sampai Cipto sore. Ya menjelang asar. Dia punya duit tinggal 10.000, dia masuk ke masjid di Cipto, dia sholat di situ. Dia nangis pada Allah. Ya Allah, saya hari ini harus nebus anak saya, harus bawa anak saya ya Allah. Tapi ini duitnya tinggal 10.000 ya Allah. Dia berdoa terus. Ada seorang ibu datang kepada dia, lalu ibu ini bertanya, kenapa nangis? Si bapak ini kemudian menjawab, anak saya mau keluar bu hari ini. Keluar kok nangis? Kalau keluar ada duitnya mah nggak ada masalah, saya ini nggak ada duit. Oh ya sudah, berarti kamu nih orang yang saya cari dari pagi. Saya dari pagi nyari orang susah nggak ada. Bohong banget kan? Di Cipto lah nggak ada orang susah. Nggak ketemu. Berarti bapak nih, ada kantong plastik merah dikasih ke si bapak ini. Nih, kalau kita kuat iman kita, kun fayakun, Allah akan turun buat kita semua. Duit. Pak insya Allah ini duit cukup buat anak bapak keluar dari rumah sakit. Ngelihat itu plastik isi duit, orang ini sesenggukan nangis. Sampai dia baru sadar bahwa dia belum mengucapkan terima kasih sama si ibu yang memberi itu. Lalu kemudian si ibu ini dicari sama dia. Dia pergi keluar masjid di Cipto, di Kelanggat-Lengguk nggak ketemu. Dia ke parkiran nggak ketemu, hilang si ibu ini. Di parkiran dia baru ingat, plastiknya masih di masjid. Subhanallah, dia lari lagi ke masjid. Alhamdulillah itu kantong plastik masih ada. Lalu dia dekap itu kantong plastik seperti dia mendekap nyawa anaknya. Lalu dia bawa ke administrasi di Cipto. Dia bertanya, berapa duit semua biaya bersalinnya saya punya anak? Disebut sama si resepsionis 27 juta rupiah semuanya. Seakan-akan dia sudah menghitung uang ini, dia bilang kemudian sama si resepsionis, sama siapa?
bagian keuangan begitu ya. Bu, saya tidak punya uang lagi kecuali ini. Tolong silahkan dihitung. Begitu dihitung ternyata duitnya pas 27 juta rupiah. Allah Akbar. Allah Maha Besar, saudara-saudara. Ayo, apa yang masih kita ragukan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita memang punya persoalan, tapi Allah punya jawabannya. Kita memang punya kesulitan, tapi Allah memiliki segala kemudahannya. Syaratnya satu, kita menjadi hamba Allah yang baik.